Selamat datang di program Sehat Feminin. Video ini membahas kunci mencegah kekambuhan kanker serviks dari pola makan sampai gaya hidup yang akan disampaikan oleh Dr. M. Hamzah, SPOG, MKes, Dr. M. Hamzah adalah ahli bedah ginekologi dan kesehatan reproduksi, dosen tetap Fakultas Kedokteran UMI. Beliau aktif dalam edukasi pencegahan kanker wanita di Sulawesi Selatan dan merupakan praktisi kesehatan di RS Hermina NRS, Pendidikan Ibnu Sina YW UMI Makassar. Mencapai remisi bukanlah akhir, melainkan awal dari fase pemeliharaan kesehatan yang baru. Sesi ini penting untuk mengurangi resiko kembalinya sel kanker, meningkatkan kualitas HIDUP penyintas, mengoptimalkan sistem imun, dan sebagai langkah preventif berkelanjutan. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Penyebab utamanya adalah infeksi persistent virus HPV. Meskipun telah menjalani pengobatan, resiko kekambuhan tetap ada jika faktor resiko tidak dikelola dengan baik. Penelitian di Makassar menunjukkan bahwa usia terbanyak yang terdiagnosis adalah rentang 36 hingga 45 tahun. Tipe sel mayoritas adalah squamous cell carcinoma, dan mayoritas kasus ditemukan pada stadium 2B. Kekambuhan atau rekurensi adalah kembalinya kanker serviks setelah periode di mana kanker tidak dapat terdeteksi pasca pengobatan awal. Hampir 70% faktor risiko kekambuhan berkaitan dengan pilihan gaya HIDUP dan nutrisi harian kita. Faktor-faktor risiko kekambuhan meliputi gaya hidup 40%, pola makan 30%, kepatuhan medis 15%, dan faktor lainnya 15%. Kekambuhan terjadi karena adanya sel mikrosisa, sistem imun rendah, infeksi HPV berulang, dan gaya HIDUP buruk seperti kurang nutrisi dan paparan karsinogen. Pilar utama yang pertama adalah nutrisi sebagai obat. Kita akan membahas bagaimana makanan yang kita konsumsi membentuk pertahanan tubuh terhadap sel kanker. Nutrisi adalah fondasi utama. Nutrisi bukan sekadar mengenyangkan, tapi alat tubuh untuk melakukan regenerasi sel dan memperkuat pertahanan terhadap kanker. Status gizi yang baik berkorelasi positif dengan keberhasilan survival pasien kanker. Protein adalah pembangun jaringan. Sumber protein rekomendasi meliputi ikan kaya omega-3, telur dan dada ayam tanpa kulit, serta tempe dan tahu. Protein membantu memperbaiki jaringan yang rusak akibat radiasi atau kemoterapi. Makanan antiinflamasi penting karena peradangan kronis dapat memicu pertumbuhan sel yang tidak normal. Pilihlah sayuran hijau, buah beri, dan rempah alami seperti kunyit dan jahe yang mengandung kurkumin. Antioksidan bertindak sebagai tameng sel. Karotenoid, seperti pada wortel dan pepaya, membantu melindungi DNA sel. Asam folat dari sayuran hijau membantu sintesis DNA yang sehat. Polifenol dari teh hijau dan buah beri melawan radikal bebas. Beberapa jenis makanan harus dibatasi. Daging olahan berisiko karena zat pengawet nitrat direkomendasikan untuk dihindari atau sangat jarang. Gula berlebih dan soda menyebabkan inflamasi dan obesitas, gantilah dengan buah segar. Makanan gosong atau bakar mengandung zat akrilamida. Disarankan dimasak dengan kere rebus atau kukus. Secara UM yang harus dibatasi adalah gula berlebih yang memicu lonjakan insulin, minyak jenuh dari gorengan dan makanan bersantan yang meningkatkan beban oksidatif, dan pengawet atau bahan kimia tambahan pada makanan kaleng. Pilar utama kedua adalah gaya hidup aktif. Bergerak bukan hanya soal berat badan, tapi juga meningkatkan sirkulasi darah dan memperkuat sistem imun tubuh. Olahraga bertindak sebagai immunomodulator alami. Aktivitas fisik membantu membuang racun melalui keringat dan memperkuat jantung. Coba jalan cepat 30 menit sehari, 5 kali seminggu, atau latihan intensitas sedang seperti berenang. Manfaat olahraga meliputi penurunan tingkat stres oksidatif, peningkatan sirkulasi oksigen ke sel, dan menjaga berat badan ideal. Aktivitas ringan 30 menit, 3-5 kali seminggu sudah cukup membantu. Langkah penting lain adalah menghindari paparan toksin. Zat karsinogenik dari luar harus dijauhkan. Ini termasuk berhenti merokok karena melemahkan sel rahim, membatasi alkohol yang memengaruhi hormon, dan menggunakan masker di area polusi tinggi. Zat kimia rokok dapat merusak DNA sel dan melemahkan respon imun lokal terhadap HPV. Berhenti merokok dapat menurunkan risiko kekambuhan hingga 50%. Paparan asap rokok pasif juga berbahaya bagi penyintas kanker serviks. Pilar utama ketiga adalah manajemen stres. Stres kronis dapat menekan sistem imun. Mengelola stres membantu tubuh tetap kuat menghadapi penyakit. Stres meningkatkan hormon kortisol yang bersifat imunosupresif. Stres kronis dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota usus dan memperlambat perbaikan DNA. Akibatnya, inflamasi kronis meningkat dan imunitas melemah. Teknik relaksasi yang efektif meliputi meditasi kesadaran, yoga, dan teknik pernapasan dalam. Aktivitas santai seperti mendengarkan musik, berkebun, atau membaca juga membantu menurunkan tingkat stres. Pilar utama keempat berfokus pada kualitas tidur dan pemulihan.
Tidur adalah waktu utama bagi sistem imun untuk mengisi ulang energi. Durasi tidur ideal adalah 7-9 jam setiap malam dengan konsistensi jam tidur dan bangun. Selain ITU, kurangi paparan layar minimal 1 jam sebelum tidur. Pilar utama kelima adalah kepatuhan medis. Ini meliputi tindak lanjut teratur dan vaksinasi. Tindak lanjut teratur sangat penting untuk deteksi dini. Frekuensi kontrol disesuaikan dengan stadium awal dan jenis pengobatan yang telah diterima, seperti setiap 3-6 bulan pada tahun pertama. Vaksinasi HPV memberikan perlindungan lapis 2. Vaksin ini mencegah reinfeksi dari tipe HPV lain dan sangat direkomendasikan bagi wanita usia subur. Diberikan 2 atau 3 dosis sesuai anjuran medis. Penting untuk tetap waspada terhadap gejala baru, terutama yang berhubungan dengan kekambuhan lokal atau metastasis. Segera konsultasikan jika ada perdarahan abnormal, nyeri panggul atau pinggang, atau penurunan berat badan yang tidak disengaja. Data dari RS Ibnu Sina Makassar menunjukkan bahwa kelompok usia 50-60 tahun memiliki persentase kasus baru tertinggi, diikuti oleh usia di bawah 50 tahun. Ini menekankan pentingnya kewaspadaan di setiap usia. Ringkasan 5 pilar pencegahan kekambuhan adalah nutrisi sebagai obat, gaya HIDUP aktif, manajemen stres, kualitas tidur optimal, dan kepatuhan medis. Menerapkan semua pilar ini secara konsisten adalah kunci keberhasilan. Perubahan gaya HIDUP adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan. Dengan mengadopsi pola HIDUP sehat, penyintas dapat mengambil kendali atas pemulihan mereka dan meningkatkan kualitas HIDUP secara signifikan. Terima kasih telah mengikuti video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat berkonsultasi dengan ahli onkologi Anda. Ingat, pencegahan dimulai dari diri sendiri.